Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara keharusan dan kenyataan. Keharusannya adalah semua yang baik-baik, yang bermanfaat, yang positif ditegakkan, dan tidak ada keburukan, tidak ada hal yang negatif, tidak ada yang sifatnya munkar. Keharusan tadi, kenyataannya masih ada hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang tidak sejalan, dan itu bersifat keburukan atau kemungkaran yang perlu dihadapi dan diatasi. Sebagai misal, ada riak-riak yang sifatnya menunjukkan kurang setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, hal yang seperti ini perlu segera dicegah. Jangan sampai meluas dan jangan sampai terjadi kejadian yang bersifat tragedi yang membahayakan bangsa dan negara. Kenyataan yang lain, seharusnya keburukan itu tidak ada, yang negatif itu tidak ada. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan di tengah masyarakat, hidup berbangsa dan bernegara, masih ada perilaku kejahatan, pelanggaran, penyimpangan, dan kenakalan-kenakalan yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk masyarakat dan seharusnya tidak ada. Bahwa masih ada hal-hal yang negatif, keburukan yang seharusnya tidak ada, tetapi masih tetap ada di permukaan bumi Indonesia ini, dapat kita lihat dari kenyataan-kenyataan. Setiap hari misalnya di televisi ditayangkan, diberitakan adanya kejahatan, misalnya pembunuhan, ada pemabukan, ada tawuran remaja, dan lain-lain sebagainya yang sifatnya negatif. Bukti yang lain ialah bahwa merupakan kenyataan lapas-lapas, rutan-rutan di seluruh Indonesia over kapasitas. Isinya melebihi keharusan jumlah penghuni yang terbatas. Saya berusaha meyakinkan berita-berita ini dan memperoleh data, misalnya dari Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta, diperoleh data begini. Lapas Penjara kelas 1 Cipinang, jumlah penghuninya 3.357 orang. Kapasitasnya, daya tampungnya hanya 880 orang. Jadi ini 4 kali dari kapasitas yang tersedia. Sekaligus menunjukkan masih sangat banyak di daerah DKI saja
yang melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, pelanggaran, penyimpangan, dan lain-lain, sehingga lapas kelas 1 Cipinang isinya 4 kali dari keharusan. Keharusannya hanya 880, dihuni oleh jumlah yang 4 kali dari itu 3.357 orang. Contoh lainnya adalah rumah tahanan kelas 1 Cipinang. Tadi lapasnya, sekarang rumah tahanan. Rumah tahanan rutan kelas 1 Cipinang kapasitasnya hanya untuk 1.136 orang. Isinya 4 kali itu juga kurang lebih, yaitu 4.546 orang. Ini angka konkret yang menunjukkan bahwa kejahatan, pelanggaran, penyimpangan, perilaku buruk masih banyak. Dan ini tentu hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Semangat kita adalah semangat amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan yang ma'ruf, yang baik, yang positif-positif, dan mencegah, menjauhkan dari hal-hal yang munkar. Tapi kenyataan menunjukkan seperti itu. Oleh karena itu, agaknya diperlukan adanya kesadaran bersama bahwa hal yang tertulis dalam sila-sila Pancasila beserta kalimat-kalimat pembukaan dalam Undang-Undang Dasar serta pasal-pasalnya yang saya teliti tidak ada yang bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Kenyataan kehidupan di tengah masyarakat dan lembaga kenegaraan yang tempat untuk menempatkan para tahanan dan para terpidana menunjukkan hal yang kontras. Seharusnya yang positif yang ada, tetapi kenyataan negatif masih terlalu kentara. Adalah merupakan kewajiban, keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pemangku kehidupan bernegara, dari tingkat atas, presiden, wakil presiden, para menteri, terus sampai ke bawah, didukung atau diikuti oleh sikap tiap orang secara individual untuk benar-benar bersikap positif, yaitu menegakkan yang baik, mengamalkan yang baik, dan menjauhkan diri dari yang buruk. Agaknya harus terus dilakukan. Masih sulit kiranya bahwa negara Indonesia termasuk yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bahwa tentram, damai, aman, tentram, tidak ada keburukan, lalu Allah mengampuni. Agaknya untuk keseluruhan masih tanda tanya besar, berhubung dengan masih banyaknya hal-hal yang negatif. Maka perlu ditegaskan kembali bahwa penegakan yang positif, yang baik, yang ma'ruf harus disertai dengan pencegahan dan penanganan hal-hal yang negatif, yang buruk.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.